Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas koin atau token Payot ya. Jadi ini di request oleh Fertian Collins. Thank you banget Bang udah request. Kita akan coba untuk lihat seperti apa posisi daripada Payot untuk perdagangan hari ini. Payot diperdagangkan di kisaran 1.500 rupiah. Hari ini naik sekitar 6% kalau kita lihat dari data CMC. Ini adalah project token yang berfokus sama dunia artificial intelligence atau AI ya. Dia menggabungkan antara AI sama blockchain dan membuat cara baru dalam digitalisasi akses service. Jadi itu pengenalannya buat Fayot atau nama tokennya adalah Fai ya. Untuk supply maksimum Fayot itu ada di kisaran 400 berapa nih? 400 miliar ya. 400 juta koin teman-teman, 400 juta token. Dia supply-nya yang beredar itu sudah sekitar 63%, jadi lumayan cukup banyak. Dari volume udah lumayan tergerus sekitar 30%. Jadi Fayot ini bisa diperdagangkan di beberapa exchange. Dia belum listing di exchange seperti Binance atau Coinbase, exchange besar yang bila mana kalau koin-koin biasanya listing ke sana itu likuidasinya makin lama akan makin banyak. Dia bisa diperdagangkan di KuCoin, Uniswap, Get.io, Maxi, dan kawan-kawan. Kalau kita perhatikan dari websitenya, ini adalah layanan AI service ya. AI service, dia didukung oleh beberapa media berita. Kemudian, ya itu sih baru gitu-gitu aja. Um, Get token, no, belum waktunya kita lihat token. Cuma kalau kita lihat dari segi, nah ini kita cek dia di Etherscan teman-teman. Kita akan lihat di bagian holdernya seperti apa. Mereka memiliki satu holder yang besar dengan kepemilikan mayoritas sekitar 37%. Kalau kita lihat dari sini holdernya itu terus melakukan penjualan sejak Maret sampai kemarin. Tanggal 12 Juni dia terus melakukan distribusi barang ke market. Wah, ada apa nih? Udah cuan kayaknya ya. Kalau kita perhatikan juga di wallet KuCoin ini punya kepemilikan sekitar 14%, sangat banyak. Dari retail sendiri yang ada di KuCoin justru terus melakukan akumulasi pembelian untuk koin ini. Terus kita cek untuk bandar yang nomor 3 atau Whales yang nomor 3, dia punya kepemilikan sekitar 9,5%. Whales-nya ini ya, bisa dibilang lagi akumulasi tapi dia juga distribusi barang. Kayaknya nih kalau dia sempat beli ya dia beli, tapi overall ya cenderung mengalami penurunan meskipun tipis. Kemudian kalau kita lihat dari Whales nomor 4, nah ini dia ada di bridge ya, bridge Polygon. Mungkin kita ceknya yang di nomor 6 aja deh. Karena yang tadi itu bridge mungkin agak sedikit kurang valid. Dari wallet nomor 6 ini justru terus meningkatkan kepemilikan daripada token Fi atau Fiat. Itu beberapa data yang kita bisa temukan. Overall kalau kita perhatikan wheels paling besarnya justru jualan barang, sementara yang di bawah-bawahnya pada akumulasi. Sementara itu kalau kita lihat dari bagian transfer, mereka masih cukup aktif ya blockchain-nya, meskipun tidak terlalu ramai. Di sini ada beberapa transaksi yang sedang berlangsung teman-teman. Jadi nggak terlalu ramai tapi ya kepake lah, masih kepake lah istilahnya. Lalu dari Twitter, mereka ada kegiatan apa? Mereka ada kerjasama sama Zurich. Ya kegiatan di Zurich ya. Ini soal yang namanya pengenalan tentang blockchain. Kemudian juga ada investment bank and firm. Kemudian juga ada digital asset trading, VC atau venture capital, dan juga industry leader. Ini mereka ada kegiatan di Zurich. Terus mereka baru aja membuat partnership dengan Bitget Global, salah satu exchange teman-teman. Jadi sudah bisa memperdagangkan untuk token daripada Fayot, dia baru aja listing. Jadi mungkin itu kenapa harganya naik ya. Ini 2 jam yang lalu. Harga Fayot kan ini naik signifikan. Kalau kita lihat dari CMC dia naik 18%. Ngepam sangat signifikan. Nanti kita akan bahas lagi, dia baru listing ya. Jadi harganya ada naik. Kemudian ini ada legal assistant dev update. Mungkin nggak terlalu ngaruh sih ini.
Ya, itu sih pembaruan-pembaruan yang kita lihat teman-teman pada Fire so far nggak terlalu banyak juga untuk update terbaru ya. Jadi services yang dia lakukan belum terlalu jelas sih kalau menurut saya gimana. Tapi ya itulah, anggaplah proyeknya masih sedang berjalan, mungkin belum ada karya nyata ataupun sesuatu yang kita bisa gunakan, yang kita bisa lihat. Tapi ya semoga sih proyeknya bakalan tetap survive. Buat Fayot ini kita pernah bahas teman-teman 3 bulan yang lalu. Ini aku bikin videonya ya, video analisanya. Dan tampaknya sih kita udah berada dalam posisi triangle di sini teman-teman. Ini kan kita pernah bahas nih pergerakan dari Fayot itu naik lumayan dan dia membentuk triangle. Dan aku pakai analisa yang ini. Ini adalah 3 bulan yang lalu di bulan Februari teman-teman. Dan pergerakan dari Fayot itu waktu itu ada di sini ya. Kita sempat bilang kalau Fayot ini mampu bertahan di dalam symmetrical triangle atau at least dia bisa break up, itu trennya bakalan naik. Tapi dia ternyata breakdown. Dan at the end of the day harganya sekarang udah turun sampai kisaran harga 0,1 dolar. Sebelumnya kan ada di kisaran 0,7, 0,6, 0,17, 0,16. Kira-kira di harga segitu. Tapi sekarang dia udah drop, teman-teman. Lalu gimana potensi buat Fayot? Kalau kita perhatikan sih dari posisi kemarin dia sempat drop turun sampai 0,05. Tapi sekarang udah bounce back, teman-teman. Kembali menguat disertai dengan volume yang naik serta volume perdagangan yang juga naik. Volume smart money-nya juga naik. Ini dipicu karena dia listing ya. Ini dia baru listing di salah satu exchange, jadi bisa dibilang masih cukup ramai lah untuk diperdagangkan. Tapi at the end apakah dia bakalan menarik buat kedepannya? Kita lihat dulu posisi dari Bitcoin. Hari ini Bitcoin bergerak sangat volatile dengan pergerakan major itu masih dalam proses koreksi. Sementara dari BTC Dominance ini mengalami peningkatan. Nah, Fayot ini dia dapat sentimen yang bagus yaitu listing. Tapi kalau dia udah mulai apa ya, panasnya udah mulai habis, jadi dana yang digunakan buat ngepump koinnya makin habis, lama-lama dia akan ngikutin pergerakan dari market juga. Bahkan kecenderungannya bisa jadi koreksi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman FOMO melihat harganya naik, mendingan jangan terlalu FOMO dulu, sabar dulu, lihat kondisi jernihnya. Nah, Fayot dia punya resistance di kisaran 0,13. Level ini kita ekspektasikan akan menjadi banyak orang yang siap jual, teman-teman, ketika Fayot bisa naik sampai area tersebut. Kemungkinan target berikutnya ya tentunya adalah kembali mengalami koreksi. Itu. Jadi kalau teman-teman ada yang FOMO, wah ini Fayot naik kenapa ya? Nah, itu dia baru listing alasannya. Jadi kalau udah agak lama ya kemungkinan dia bakalan kembali membuat koreksi. Volume perdagangannya juga bagus per video ini dibuat, kemudian ada smart money juga yang masuk dan juga aktif memperdagangkan dari koinnya. Tapi itu masih tetap harus berhati-hati, teman-teman selalu pakai stop loss kalau ada yang trading ya. Tapi kalau buat akumulasi apakah di level sekarang ideal? Menurut saya sih masih masih melihat harga yang lebih baik itu ada di 0,08 atau nunggu dia koreksi dulu, atau kalau bisa dapat harga seperti 0,05 ini. Ini kan udah lumayan nih. Kalau dia kita ukur ya kenaikan dari Fayot ini udah sekitar 84%. Hanya dalam waktu 2 hari terakhir saja. Sorry. Hanya dalam waktu dari 7 Juni itu sampai sekarang di 14 Juni. Berapa hari tuh? 7 hari ya. 7 harian udah naik sekitar 84%. Itu udah lumayan banget. Jadi itu teman-teman, semoga teman-teman bisa bermanfaat mendapatkan informasi soal Fayot. Overall itu aja yang bisa saya jelasin. Dari supply udah, dia sedikit lagi bakalan masuk ke maksimum supply, kemudian juga projectnya masih ada, projectnya masih jalan, distribusi barang juga kita udah bahas, dan secara pergerakan harga ya kayaknya nunggu koreksi dulu baru menarik untuk teman-teman yang mau masuk. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, makasih.